agama kita toleran, tapi soal takjil kita duluan. Oh no, jam-jam 3, mereka masih lemas, kita sudah standby. Tapi teman-teman saya udah bilang begini, oke, kalian ya, sekarang kalian boleh menang, tapi nanti pasca kami balas dendam. Nanti pas pasca telur-telur kami borong semuanya, supaya kalian pasca pakai Kinder Joy. Shalom para pejuang iman dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, kita bertemu dalam program yang kami beri nama Kopassus, Komando Pasukan Yesus. Bersama dengan saya, Pastor Oki Raharjo, pangkat saya Peltu. Apa itu? Pelayan Tuhan. Oke, kita sudah melihat video yang ada di depan tadi. Kita akan mengungkap fenomena dari sudut pandang firman Tuhan mengenai situasi yang sedang dibicarakan akhir-akhir ini. Video tersebut menayangkan seorang pendeta dari gereja tertentu yang bisa Anda lihat nama gerejanya di tayangan tersebut. Nama pendetanya pun juga Anda sudah bisa mendapat sendiri tentunya. Tapi sebenarnya video ini bukan ditayangkan dari channel resmi. Kelihatannya ada seorang jemaat yang merekam video ini, merekam khotbah ini, dan diambil sepintas, diambil sepotong di bagian yang tertentu yang sekarang ini sedang viral. Gimana pendapat kami atau dari Kopassus, Komando Pasukan Yesus, terhadap fenomena ini? Yang pertama, ya itu hanya sekedar candaan, lelucon, guyonan dari pendeta tersebut. Gak usah terlalu dianggap serius lah. Dalam khotbah itu ada bagian pembukaan, kemudian pengupas firman Tuhan, dan juga dalam sesi pembahasan firman Tuhan tersebut di tengah-tengah supaya suasana menjadi segar, diselipkan guyon-guyon, bercanda atau jokes. Dan pendeta tersebut mengeluarkan jokes atau lelucon tentang orang-orang Kristen yang lebih baik membeli takjil lebih dulu dari yang lain, lebih awal dari orang-orang yang sedang berpuasa supaya bisa diborong. Tapi ya sebenarnya itu bukan himbauan, itu juga bukan perintah, itu bukan statement, hanya guyonan, hanya lelucon. Pendetanya tertawa, jemaatnya mendengar juga tertawa. So nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah diadu ke sana kemari, nggak usah minta pendapat tokoh-tokoh agama. Saya mengikuti media-media, ada media tertentu yang minta pendapat ustadz tertentu, seorang ustadz terkenal, ada juga minta pendapat Mama Dede dan sebagainya. Nggak usah lah, itu cuma sekedar guyon. Kalau guyon dipertentangkan, nggak akan ada habis-habisnya, kita akan stres sendiri. Bahkan ketika pendeta itu berkata bahwa ada temannya yang berniat nanti ketika Paskah mau memborong telur, supaya orang Kristen nggak bisa merayakan Paskah dengan telur. Saya nggak yakin bahwa ada sosok temannya yang berkata itu. Ya itu hanya sekedar jokes, sekedar guyon, hanya sekedar lelucon. Kalau saya ditanggapi serius. Yang pertama, kemudian yang kedua, Kopassus. Yang kedua yaitu adalah bagaimana pendapat kalau orang Kristen takjil. Kalau sekedar membeli apa yang diperdagangkan ya saya rasa itu tidak ada masalah. Lakukan dengan hati yang ikhlas bagaimana kita membeli makan malam pada orang yang jual kuliner di malam hari atau membeli sarapan makan pagi di hari-hari yang biasa. Dan ini kebetulan karena memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa, ada orang yang berjualan kuliner di sore hari di pinggir-pinggir jalan yang disebut dengan takjil. Ya biasalah transaksi sebagaimana penjual dengan pembeli, beli dengan sewajar, beli sejuk, beli ya dengan tanpa ada motivasi-motivasi yang salah, beli dengan sewajar. Itu yang menjadi Kopassus kedua. Lalu kalau ada pembagian takjil bagaimana? Orang Kristen ya tolong sebisanya. Kalau ada pembagian takjil, gak usah berburu, gak usah sampai antri-antri. Kalau ada antrian pembagian takjil gratis, tolonglah gak usah ikut-ikutan. Anda kan tidak ikut ibadah puasa, ngapain? Dan kecuali kalau situasinya
takjil itu dibagikan di jalanan dan Anda tidak bisa menghindar, Anda harus mendapatkannya, ya terimalah dengan senang hati, tanpa dengan sengaja antri atau berebut atau menginginkan supaya mendapatkannya. Jadi ya, yes, jalani dengan sukacita. Kalau memang ada kesempatan tidak bisa terhindarkan untuk mendapatkan, ya terima. Tapi kalau eh, ada pembagian khusus yang harus orang antri, please orang Kristen jangan jangan ikutan antri ya. Kita anak-anak Tuhan harus bisa jadi berkat. Jangan cuma minta-minta, saatnya memberi, membagi. Kopassus yang ketiga saya ambilkan dari Satu Tuhan, Galatia pasal 6 ayat 2. Firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika kita membeli barang dagangan orang lain atau takjil yang dijual, di situ kita sedang mengurangi beban dia. Kita sedang membantu usaha. Kita sedang memberi rezeki bagi dia. Tidak ada masalah. Kita menolong beban. Menolong untuk menanggung beban. Apa yang dia jual, dia sedang cari rezeki, kita membeli dengan sewajarnya. Demikian memenuhi hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Ingat ada dua hukum kasih. Salah satunya adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, itu Kopassus hari ini atau Komando Pasukan Yesus. Ada 3 Kopassus yang sudah saya sampaikan. Kita bertemu dalam pertemuan berikutnya nanti dalam fenomena-fenomena berikutnya. Tetap di channel ini Mitspa Ministry bersama dengan saya, Pastor Oki Raharjo. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan setia mengikuti Tuhan Yesus sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.